Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, selanjutnya akan disampaikan laporan sekaligus kata pembuka oleh Ketua Pengurus Wilayah Kepulauan Riau Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh Ibu Sri Rahayu Sugeng Sarjana Hukum. Disilakan Ibu. Terima kasih Ibu Elizabeth. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Yagus Suyadi SH MSI, staf ahli bidang hukum agraria dan masyarakat adat sekaligus menjadi keynote speaker dan narasumber. Ketua Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Bapak Dr. Udin Narsudin SH MHum, SPN, selaku narasumber. Ketua Umum Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Bapak Dr. Hapendi Harap SH SPN, MH, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Oti Hari Chandra Ubayani SH SPN, MH, selaku Sekretaris Umum Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Ketua Dewan Pakar Kajian Strategis dan Kebijakan Publik Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Ketua Dewan Penasihat Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Askani SH MH, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kepala Kantor Pertanahan, Ketua Pengurus Wilayah, dan Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah seluruh Indonesia. Yang saya banggakan rekan-rekan koordinator dan panitia pelaksana yang telah mempersiapkan acara webinar hari ini, dan tentunya yang teristimewa rekan-rekan peserta yang telah hadir pada siang hari ini. Pada hari ini partisipan yang saya lihat cukup alhamdulillah banyak, yaitu berjumlah 650 peserta. Alhamdulillah. Para hadirin yang saya hormati, sebagaimana peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dari tanah Melayu ini, izinkanlah terlebih dahulu saya menyampaikan beberapa bait pantun. Lancang kuning berlayar di lautan bintang, berer elok ke kanan dan ke kiri. Selamat datang kami haturkan di acara webinar kali ini. Di laut Bintan elang mengapakkan sayapnya, elang menyambar ikan arwana. Kami mohon doa seluruh peserta agar acara ini dapat terlaksana dan bermanfaat bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat mengikuti acara webinar kali ini. Tidak lupa sholawat dan salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Para hadirin peserta webinar yang kami hormati, kegiatan webinar nasional kali ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan safari keilmuan menyongsong ulang tahun IPAT yang ke-34 yang tepatnya jatuh pada tanggal 24 September 2021. Kegiatan ini terlaksana atas kerjasama antara PP IPAT dan Pengbil Kepri IPAT. Adapun topik yang diambil untuk webinar kali ini adalah problematika penggunaan akta kuasa menjual dan atau penetapan putusan pengadilan sebagai dasar peralihan hak. Tema ini diambil karena dalam pelaksanaannya masih terdapat perbedaan persepsi tentang penggunaan akta kuasa menjual dalam proses peralihan hak. Apakah itu berkaitan dengan jangka waktu penggunaan kuasa, berakhirnya kuasa, dan berhubungan dengan suatu perjanjian notaril dan hal-hal yang berkaitan dengan akte kuasa. Begitu juga dalam hal penetapan putusan pengadilan, masih juga terdapat perbedaan persepsi dalam penggunaannya. Dengan diselenggarakannya webinar kali ini, diharapkan tercipta suatu kesamaan persepsi, sehingga di kemudian hari diharapkan tidak ada lagi kendala-kendala yang berkaitan dengan penggunaan akte kuasa menjual dan atau penetapan putusan pengadilan sebagai dasar peralihan hak. Dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan ucapan terima kasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada pengurus wilayah Kepulauan Riau, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk menyelenggarakan acara kali ini. Para panitia baik pusat maupun wilayah yang telah bekerja keras sehingga acara ini dapat terlaksana dan berlangsung dengan baik dan insya Allah tanpa kendala dari awal hingga akhir. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan webinar kali ini dari awal hingga akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Buah pinang dibelah dua, dibawa kapal diikat tali. Mohon maaf bila ada keliru dan salah kata.
Moga di lain waktu kita berjumpa kembali. Pohon pinang tumbuh di tepi kali, dihempas angin patah dan layu. Hatur sembah kami susun 10 jari. Salam dari kami semua di tanah Melayu. Selanjutnya kami mohon dengan hormat kepada Bapak Staf Ahli Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat, Bapak Dr. Yagus Suyadi SH.MSI untuk membuka webinar hari ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri. Bagaikan Sinta dengan si Rama, keduanya memadu cinta. Selesai sambutan yang pertama, dilanjutkan sambutan yang kedua. Kata sambutan dari Ketua Umum Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Umum Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Ibu Oti Ari Chandra Ubayani, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, Magister Hukum. Kepada Ibu Oti, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Yagus Suyadi SH.MSI, sekaligus sebagai keynote speaker, staf ahli bidang hukum agraria dan masyarakat adat di Kementerian ATR BPN. Yang terhormat dan yang saya banggakan Bapak Musriadi SHM Hum MKN sebagai Direktur Pengaturan Tanah Komunal dan Hubungan Kelembagaan dan PPAT. Yang terhormat Bapak Askani SHMH, Kakanwil BPN Kepulauan Kepri, dan yang terhormat Bapak Dr. Udin Nasruddin SHM Hum sebagai Ketua Majelis Kehormatan Pusat PPIPAT, dan yang terhormat Bapak Ketua Umum PPIPAT, yang terhormat Ibu Bendara Umum PPIPAT, yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Penasehat dan Dewan Pakar, yang terhormat Kabid PPIPAT dan jajarannya, dan yang tercinta Ibu Sri Rahayu Sugeng SH sebagai Ketua Pengwil IPAT Kepulauan Riau, dan yang terhormat Bapak Ibu Ketua Pengurus Wilayah seluruh Indonesia, yang terhormat para PPAT peserta webinar yang saya banggakan, dan yang tercinta teman-teman panitia sehingga acara ini dapat berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurah selalu kepada Nabi dan Rasul-Nya. Termulia keluarga dan sahabat-sahabatnya. Saya Sekretaris Umum PPIPAT mewakili Bapak Ketum PPIPAT untuk memberikan sambutan pada webinar hari ini. Mohon maaf Bapak Ketum sedang berada di Bangka Belitung dan menitipkan salam hormat kepada yang hadir pada acara webinar ini. Webinar ini terrealisasi atas kerjasama dengan Pengwil Kepulauan Riau. Tema webinar pada hari ini yaitu problematika penggunaan akte kuasa menjual atau penetapan putusan pengadilan sebagai dasar peralihan hak. Syarat peralihan hak untuk memindahkan hak atas tanah kepada orang lain ini harus melalui 8 akte yang dibuat oleh PPAT sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 PP 37 tahun 98. Yaitu dapat dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan atau inbreng, pembagian hak bersama, pemberian hak guna bangunan, hak pakai atas tanah, hak milik, pemberian hak tanggungan, dan pemberian kuasa membebankan hak tanggungan. Namun pada prakteknya, peralihan hak ini dapat dibuat juga dengan pengikatan jual beli dan diikuti dengan kuasa menjual. Kemudian selain peralihan hak berdasarkan akte-akte yang dibuat PPAT, terdapat peralihan hak yang bisa dilakukan dengan dasar tanpa akte-akte PPAT. Peralihan tersebut yaitu berdasarkan surat keterangan waris, risalah lelang, dan putusan pengadilan. Putusan pengadilan bisa dijadikan dasar untuk peralihan hak. Hal ini bisa sesuai dengan pasal 37 ayat 2 PP nomor 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah peralihan hak atas tanah tersebut. Pelaksanaannya dapat dilakukan apabila putusan hakim telah inkrah atau memiliki kekuatan hukum.
Namun dalam PP tersebut tidak ada secara eksplisit menyatakan bahwa putusan pengadilan bisa dijadikan dasar pengajuan peralihan hak. Tetapi bisa dipersepsi bahwa peralihan hak tersebut bisa dilaksanakan. Para peserta diharapkan dapat menyimak acara webinar ini hingga selesai, sehingga dapat mengambil manfaat ilmu sebanyak-banyaknya demi keamanan kita dalam menjalankan amanah, prinsip kehati-hatian, dan menegakkan kepastian hukum di negara kita. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan baik. Semoga kerja keras rekan-rekan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ilmu yang ada di webinar ini menjadi jariah bagi rekan-rekan semua. Sebagai penutup, saya akan membuat pantun karena saya tidak mau kalah dengan Mas Sutikno dan Kak Elizabeth atau Bu Sri ya. Jalan-jalan ke Pulau Riau. Sampai sana jumpa Bu Sri Rahayu. Selamat datang para peserta webinar IPAT. Semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Terima kasih kepada Ibu Oti. Rupanya air Tanjung Pinang sudah melekat dengan Ibu Oti. Jadi pantunnya lancar, Bu Oti. Hari ulang tahun tidak akan lengkap tanpa adanya ucapan selamat. Untuk itu berikut akan kita tayangkan dan kita saksikan bersama ucapan ulang tahun untuk Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau dan Kepala Kantor Pertanahan se-Kepulauan Riau, dan dari kami panitia webinar Kepulauan Riau kepada panitia kami persilakan. Baik, saya Askani, Kepala Kantor Wilayah BPN Kepulauan Riau, mengucapkan selamat ulang tahun Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang ke-34 yang jatuh pada tanggal 24 September 2021 bertepatan dengan ulang tahun Undang-Undang Pokok Agraria yang ke-61. Semoga di usia ke-34 ini IPAT semakin baik, semakin jaya, dan hasil pekerjaannya semakin berkualitas menyongsong layanan elektronik berkaitan dengan layanan pertanahan. Sukses IPAT, sukses BPN. Selamat ulang tahun untuk IPPAT. Semoga semakin solid dan siap kolaboratif bersama dengan BPN untuk membangun administrasi pertanahan dalam mendukung Sustainable Development Goals dan meningkatkan EODB, Ease of Doing Business. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Bambang Prasongko, Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang beserta jajaran mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang ke-34 tahun 2021 yang juga bertepatan dengan Hari Agraria Nasional. Semoga ke depan pejabat pembuat akta tanah bisa lebih baik, lebih sukses bersama jajaran Kementerian ATR BPN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Asnan Nufizar, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan. Dengan ini mengucapkan selamat ulang tahun Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang ke-34. Baik, saya Jemi, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karimun. Mengucapkan selamat hari ulang tahun Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Ini saya Purwoto, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau IPAT yang ke-34 tahun yang jatuh pada tanggal 24 September 2021. Rianto, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ikatan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermansyah Simatupang, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Anambas. Dengan ini saya mengucapkan selamat ulang tahun Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang ke-34, tanggal 24 September 2021. Bertepatan dengan ulang tahun Undang-Undang Pokok Agraria yang ke-61. Kami pemuda Kami pengurus wilayah Kepulauan Riau Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah mengucapkan Dirgahayu IPA ke-34. IPA maju, IPA berkarya. Begitulah ucapan-ucapan selamat ulang tahun kepada Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Selanjutnya adalah kata sambutan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, yang dalam hal ini diwakilkan kepada staf ahli bidang hukum agraria dan masyarakat adat, Bapak Dr. Yagus Suyadi SH MSI, dan nanti sekaligus membuka secara resmi acara webinar siang hari ini yang diselenggarakan oleh pengurus pusat bekerja sama dengan pengurus wilayah Kepulauan Riau Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Kepada Bapak Yagus, kami silakan. Terima kasih Ibu Elizabeth Ida Ayu ya, atas waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Direktur Pengaturan Tanah Komunal dan PPAT, Direktorat Jenderal PHBT Kementerian ATR BPN. Yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau beserta jajarannya, para kepala kantor, kabak, dan para kabid. Ya. Yang saya hormati pula pengurus pusat IPAT dan pengurus wilayah IPAT Provinsi Kepulauan Riau, serta Ibu dan Bapak narasumber webinar ini. Dan yang berbahagia, hadirin peserta webinar yang berbahagia, baik yang secara daring maupun yang secara luring. Marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini atas berkenannya kita diberikan rezeki sehat sehingga bisa melaksanakan, bisa hadir di dalam acara webinar ini, baik yang secara langsung maupun secara virtual. Ibu, Bapak yang saya hormati, ya, terkait dengan agenda ini, saya secara pribadi maupun atas nama kelembagaan Kementerian ATR BPN, yang pertama, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada organisasi IPAT yang ke-34 dengan doa, dengan harapan semoga IPAT dapat mengembangkan organisasi ini dengan sebaik-baiknya, bisa memberikan manfaat luas kepada masyarakat, khususnya dalam pelayanan pertanahan. Terkait dengan agenda acara webinar pada hari ini, ya,
saya menyambut gembira atas terselenggaranya webinar ini dengan tema problematika penggunaan akte kuasa menjual atau penetapan putusan pengadilan sebagai dasar peralihan hak yang diselenggarakan kerjasama antara pengurus pusat dan pengurus wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Saya cukup bangga dengan antusiasme, dengan kepedulian anggota-anggota untuk menggali, untuk berbagi, untuk sharing. Nah, kalau saya lihat yang hadir di dalam webinar ini ada 818, luar biasa. Selamat untuk agenda acara pada pagi hari ini. Ya. Ibu, Bapak yang saya hormati, ya, kalau kita pahami dari organisasi IPA tadi, bahwa Ibu dan Bapak selaku PPAT, kami tekankan bahwa PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara ini, oleh pemerintah, untuk membuat akte-akte otentik mengenai perbuatan hukum tertentu. Ya, saya ulangi bahwa akte Ibu dan Bapak ini mengenai perbuatan hukum tertentu hanya mengenai hak atas tanah atau hak milik satuan rumah susun. Kita tahu, di dalam ketentuan atau regulasi-regulasi di dalam pelayanan pertanahan, terutama terkait dengan pengalihan hak. Tadi disebutkan, ketentuan pasal 37 di dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 97, bahwa peralihan hak hanya dapat didaftarkan pada kantor pertanahan jika dibuktikan dengan akte yang dibuat oleh PPAT. PPAT yang berwenang maksud saya. Hal ini menunjukkan bahwa saudara-saudara ini sebagai PPAT mempunyai peran yang sangat penting, mempunyai peran yang sangat vital di dalam salah satu kegiatan pelayanan pertanahan, khususnya untuk kegiatan-kegiatan peralihan hak. Nah, ini perlu kita sadari bersama, begitu sentralnya kegiatan peralihan hak oleh PPAT dalam rangka pembuatan akte otentik tadi, sehingga menurut hemat saya perlu mengembangkan diri, perlu membekali diri sehingga bisa mempunyai kompetensi yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Saya juga menyadari, selain mengembangkan diri, berkompetensi, sudah barang tentu terkait dengan kegiatan-kegiatan pelayanan, Ibu dan Bapak juga bersaing untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Sehingga kalau kita lihat di data Pak Musriyadi, ada satu kabupaten kota PPAT-nya sampai ratusan. Nah, ini menunjukkan bahwa jabatan PPAT itu sangat-sangat diminati karena potensi tadi. Potensi bisa mengembangkan dalam rangka membuat akte untuk pengadilan. Ibu, Bapak yang saya hormati, khususon teman-teman PPAT, ya, perlu kami sampaikan bahwa di dalam melaksanakan tugas proses pembuatan akte PPAT, ada hal yang penting yang harus dipahami oleh Ibu dan Bapak, yang kita sebut dengan komparisi akte PPAT. Di situ ada legal standing dari pihak. Ibu dan Bapak harus bisa menguraikan bahwa pihak yang dituangkan atau yang diuraikan di dalam komparisi adalah mempunyai hak dan kewenangan di dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
apa? Hak dan kewenangan atas suatu objek perbuatan hukum, yaitu bukti kepemilikan berupa sertifikat hak atas tanah. Hak dan kewenangan yang diuraikan di dalam komparisi akta tersebut harus mengandung arti benar-benar hak kewenangan itu dinyatakan oleh pihak secara sendiri maupun melalui kuasa. Nah, kalau pihak secara sendiri, saya pesankan sesuai dengan amanat Undang-Undang 174 bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang diuraikan di dalam komparisi akta tersebut harus mendapat persetujuan suami atau istrinya. Ini kalau dinyatakan secara sendiri, untuk dan atas nama diri sendiri. Ada kalanya di dalam menguraikan komparisi tersebut, ibu dan bapak menguraikan karena adanya suatu kuasa. Ya. Kuasa untuk melakukan perbuatan hukum dari pemberi kuasa dan penerima kuasa. Perlu kita sadari, pemberian kuasa itu juga harus mendapat persetujuan dari suami atau istri kalau itu menyangkut kuasa untuk mengalihkan suatu hak atas tanah. Sehingga pemberi kuasa itu benar-benar bertindak untuk dan atas nama, maksud saya penerima kuasa itu benar-benar bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Ya. Ini yang tadi. Dari tema yang ada di webinar ini adalah terkait dengan kuasa. Nah, kita tahu di dalam ketentuan pasal 1792 BW dinyatakan pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Nah, dimaknai bahwa penerima kuasa yang nanti dituangkan di dalam akte atau komparisi akte pula harus bisa menunjukkan benar-benar pemberi kuasa itu adalah mempunyai hak dan kewenangan di situ. Kuasa yang diberikan, kuasa yang dicantumkan di dalam komparisi akte seharusnya adalah kuasa yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, dan itu dituangkan secara cukup dalam surat kuasa. Kata-kata secara cukup menurut saya itu perlu pemahaman tersendiri dari Ibu dan Bapak. Perlu pemahaman di dalam webinar ini. Kuasa yang cukup itu yang kayak apa? Kuasa untuk mengalihkan hak itu kayak apa? Ya. Nah, terkait dengan itu, ketentuan pasal 1793 sebagai tindak lanjut dari 1792 tadi, kuasa itu dapat diberikan dan terima dengan suatu akta umum. Artinya, akta umum itu adalah kewenangan dari teman-teman notaris untuk memberikan suatu kuasa. Tapi bisa juga kuasa itu dengan surat di bawah tangan. Bahkan sepucuk surat ataupun dengan lisan pun itu bisa dianggap sebagai kuasa. Tetapi yang hal demikian ini saya memesankan meskipun itu diatur di dalam BW perlu kita hindarkan karena ini adalah riskan sekali terkait dengan itu. Nah, kenapa saya menyatakan itu dihindari? Ya, karena permasalahan-permasalahan pertanahan sekarang ini perlu ada pembenahan, perlu ada gitu. Banyak kita jumpai kalau ibu dan bapak, karena perbuatan-perbuatan tanda kutip mafia tanah, perbuatan-perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab, maka akte yang ibu bapak buat itu
nantinya juga mendapatkan suatu evaluasi, mendapatkan suatu ujian, itu jangan sampai menjadi kriteria akte yang palsu atau surat palsu, membuatkan akte yang dipalsukan. Dipalsukan bagaimana? Bisa dipalsukan identitasnya, bisa dipalsukan keterangannya yang Ibu uraikan di akte itu. Nah, terkait dengan akte pengalian hak, ya, kalau menurut saya berdasarkan ketentuan pasal 1796 BW, maka menurut hemat saya, Ibu dan Bapak harus memedomai bahwa kuasa tersebut sifatnya adalah khusus. Artinya, di dalam kuasa tersebut harus ada pernyataan kata-kata yang bersifat tegas hanya untuk kepentingan pemberi kuasa, khusus untuk kepentingan pengalian hak. Jangan lebih dari itu, bahwa kuasa yang itu harus benar-benar secara khusus untuk kepentingan pengalian hak. Ya. Ya. Tetapi juga Ibu waspadai terkait dengan substansi kuasa tersebut apabila itu kita padukan dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahun 82 tentang kriteria kuasa mutlak, dan di dalam kegiatan pelaksanaan itu ada pembatasan di dalam pembuatan akte itu bahwa kuasa mutlak itu tidak dapat, istilahnya di dalam substansinya, kuasa mutlak adalah kuasa yang tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa, yang memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk menguasai, menggunakan tanah, serta melakukan segala perbuatan hukum yang menurut hukum adalah hanya dapat dilakukan oleh pemegang haknya. Sehingga menurut hemat saya, kuasa mutlak itu seakan-akan bertindak selaku pemilik yang sah dari objek yang bersangkutan. Ini yang perlu kita waspadai nanti di dalam kegiatan-kegiatan pembuatan akte. Nah, kepada teman-teman di Kanwil maupun di kantor pertanahan, terkait dengan kuasa-kuasa tadi, atau mungkin akte PPAT yang didasarkan pada kuasa, perlu ada pemahaman yang sama. Kami sadari bahwa para pelaksana kami di daerah belum tentu mempunyai pemahaman yang sama seperti Ibu dan Bapak PPAT sekarang ini. Tapi kita perlu sharing, kita perlu samakan, sehingga penafsiran-penafsiran terkait dengan kuasa itu harus harus disamakan, hilangkan perbedaan penafsiran itu. Ya. Ya. Selanjutnya, Ibu dan Bapak yang saya hormati, kita juga menjumpai beberapa permasalahan terkait dengan pengalian hak tadi. Kaitannya, sebelum ada kuasa, biasanya ada perjanjian pendahuluan yang kita sebut dengan perjanjian pengingatan pengalian hak atau perjanjian pengikatan jual beli. Nah, perjanjian pengikatan jual beli ini pada prinsipnya adalah masih pra, belum bisa dijadikan dasar untuk melakukan pendaftaran tanah, pencatatan peralihannya. Karena apa? Karena ini harus ditindaklanjuti dengan kuasa, dan akte otentik nantinya harus dibuat di hadapan PPAT yang mempunyai wilayah kerja pada objek yang dimaksud. Ya. Seperti sekarang, saya di Pontianak ini, saya bisa melakukan perjanjian pengikatan jual beli atas objek penjual yang ada di Jakarta. Lokusnya di sini, PPJB-nya di sini, dan memberikan kuasa kepada saya untuk itu. Sehingga kalau ada PPJB yang diberikan kuasa itu, perlu ada kewaspadaan dari Ibu dan Bapak. Ya, kalau kita sandingkan dengan ketentuan PP
2497 khususnya batal itu ada beberapa alasan. Boleh nggak dibuatkan PPJP? Boleh. Ya, dengan alasan apa? Ya, karena beberapa permasalahan yang timbul, adanya permasalahan-permasalahan terkait dengan kewajiban salah satu pihak. Suatu contoh, bahwa sebenarnya di dalam PPJP tadi masih ada klausul bahwa pembayarannya atau transaksinya belum konkret kontan atau belum tunai, masih ada tuh. Pada saat yang sama, meskipun sudah dipenuhi, ternyata para pihak tidak bisa menghadap atau hadir di hadapan PPAT yang berwenang. PPAT yang mempunyai wilayah kerja letak tanah yang dimaksud. Ada kalanya PPJP itu tujuannya nanti sebagai antara akan dijual kepada pihak lain. Ini yang sering terjadi di praktek-praktek yang kita jumpai, PPJP meskipun ada kuasanya tidak segera ditindaklanjuti dengan pembuatan akte PPAT. Ini juga menjadi masalah tersendiri kalau ini lebih dari 1 tahun. Ya, PPJP kuasa tidak segera dilaksanakan. Ini nanti menjadi masalahnya. Apalagi ada PPJP dilakukan memang terkait dengan kewajiban pihak-pihak itu belum dibayarkan. Ya, terkait dengan PPH maupun BPHTB. Dan beberapa hal lain yang mungkin menjadi permasalahan pada saat kita melakukan itu. Sehingga PPJP itu harus ditindaklanjuti, diikuti dengan kuasa menjual, ya, dalam bentuk akte umum tadi, kuasa tadi. Ada hal lagi yang tadi disebutkan juga di dalam webinar ini, adanya alasan-alasan terkait dengan putusan pengadilan atau penetapan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Kalau Pak Musriyadi lebih fasih menyatakan inkrag van gewis. Nah, ini Pak. Ya. Kita lihat di dalam ketentuan pasal 55 PP 24 itu disebutkan bahwa permohonan pencatatan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan penetapan ketua pengadilan yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada data pendaftaran tanah, maksud saya, untuk tanah yang sudah terdaftar atau rumah susun, dicatat pada buku tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin, nah ini kata-kata sedapat mungkin dicatat pada sertifikat dan daftar tanahnya. Nah, kita tahu putusan-putusan pengadilan itu secara umum tidak akan menyertakan sertifikatnya. Apalagi sertifikatnya itu menjadi atau dipegang oleh pihak yang kalah di dalam perkara tersebut. Nah, ini nanti akan kita kembangkan di dalam diskusi-diskusi lagi. Sehingga perlu kita maknai terhadap putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap harus ditindaklanjuti kalau di dalam putusan ini menyangkut hapusnya suatu hak, harus ada putusan hapusnya. Nah, permasalahan-permasalahan yang kita hadapi tidak semua orang paham, tidak semua orang mengerti atau bisa membaca amar putusan dari majelis hakim. Ya. Yang sering menjadi kendala di dalam pengalian hak di dalam putusan pengadilan itu adalah tidak adanya klausul di dalam amar putusan tadi terkait dengan hapusnya suatu hak atau batalnya suatu pemberian atau keputusan pemberian hak, batalnya penerbitan sertifikat, atau batalnya perubahan pendaftaran tanahnya. Dalam hal ini pengaliannya dibatalkan oleh putusan. Ini tidak ada yang menyatakan secara tegas di dalam amar putusannya. Yang berikutnya, ketidakjelasan kepentingan pihak yang berhak itu siapa secara keperdataan. Siapa yang mempunyai hak
terkait dengan pemilikan. Itu kadang-kadang putusan pengadilan memang mengambang, sehingga itu akan menyulitkan di dalam pencatatan peralihan hak. Nah, ini beberapa hal yang nantinya akan kita diskusikan bagaimana suatu putusan pengadilan yang sudah itu bisa tidaknya ditindaklanjuti. Ya. Ibu dan Bapak yang berbahagia, secara pribadi atau atas kelembagaan, di dalam webinar ini perlu ada pemahaman yang utuh. Kita perlu ada penafsiran yang sama terhadap regulasi-regulasi yang menyangkut pelayanan pertanahan. Agar apa yang kita laksanakan itu bisa memberikan suatu kepastian dan memberikan perlindungan kepada pemegang haknya. Di sisi lain, kedepannya kita membangun sistem pendaftaran tanah yang positif. Kedepannya seperti itu. Sehingga dengan banyaknya pensertifikatan ini sebagai persiapan. Akhirnya, Ibu dan Bapak, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka atas nama Kementerian terkait dengan webinar dengan tema problematika penggunaan akte kuasa menjual atau penetapan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai dasar peralihan hak yang diselenggarakan oleh pengurus pusat dan pengurus wilayah IPAT Provinsi Kepulauan Riau dinyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menuntun kita, memberikan barokah kepada agenda-agenda ini, dan memberikan manfaat yang luas kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.